Ya, sekarang kita mau memasuki lokasi yang mana sudah dilirik oleh pemerintah untuk dilakukan pengeboran panas bumi di Desa Radabahta. Sayangnya kalau pohon bambu yang asli dan sejuk ini dieksploitasi untuk dijadikan pembangkit listrik yang notabene-nya akan mengganggu hajat hidup warga masyarakat di sekitar ini. Ini ada pemilik lahan, ada Bapak Nimus dan Mama Ina yang bersama-sama dengan kita menuju ke lokasi. Ini kayak perkumpulan mungkin 50 meter dari kampung adat. Pengobatannya sekitar 50 meter. Bahkan samping bambu ini turun terus ke bawah. Itu ada 2 hamparan ke bawah tuh. Berarti ya buat lebih atau 3 meter ya. Sampai ini di sana. Ini ada kampung lama, kampung Sata dulu. Ya nama sejarah apa batu ini. Ya nak bunuh si kami ada ngolo diana, nanti kami ingat apakah ini harus digusur untuk jadi sumur bor. Jadi kami minta ada pihak-pihak tertentu untuk memikirkan ini ya. Maka dia maka mau deh waktu dia bunuh si nanti kami minta, kita air hutan. Yang itu orang yang tidak tahu adat. Baru kas betul lah angata yang ternisting yang ngau tuh kami mana pun. Ini ada satu lahan yang karakteristiknya buntik yang akan dilakukan proses pemboran. Ini ada pemilik lahan. Ibu silakan berikan tanggapan. Untuk kami sebagai pemilik lahan, ya di satu sisi kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, ya kami juga sebagai pemilik lahan mungkin kami akan mendapat keuntungan. Tetapi bagaimana dengan kehidupan masyarakat juga di sisi lain, kami juga bisa mempertimbangkan kami punya masyarakat, khususnya masyarakat Radabahta dan 6 desa lainnya, yang mana di sini merupakan kami punya tumpuan kehidupan, lahan pertanian. Bambu-bambu ini juga bekerja sama dengan Indo Bambu, yang mana sudah menyerap tenaga kerja yang banyak. Terus di Radabahta ini kami akan dekat dengan sementara bangun rumah ibadah, akan dibangun juga puskesmas, yang mana 7 desa itu puskesmasnya di Desa Radabahta yang radiusnya mungkin kurang lebih 100 meter dari yang akan menurut penjelasan Belpat B akan dibangun di tempat ini. Jadi kami sebagai pemilik lahan untuk bahwa setiap warga negara itu harus tunduk kepada negara, iya. Tetapi bagaimanapun kami punya nasib, kami punya masyarakat juga. Karena warga negara ini juga masyarakat Radabahta. Jadi kami tidak setuju kalau Belpat B akan dibangun di tempat ini. Bangunan gereja Stasi Radabahta yang berjarak kurang lebih 150 meter dari Welpet B. Dari kejauhan kita sudah melihat bangunan gereja.
yang menjadi alasan utama mengapa kami kaum muda menolak pengeboran ini. Berikut ini alasan pertama. Alasan pertama kenapa kami kaum muda di wilayah kampung desa kami ini menolak proses pemboran darat ini. Itu alasan yang paling pertama, yaitu tempat ibadah kami yang sedang kami gunakan, dan ini yang baru, dan jaraknya dari sini, dari tempat ibadah ke pusat pemboran itu kurang lebih 150 meter, ya. Sekali lagi kurang lebih 150 meter dari sini. Jadi itu kita bisa membayangkan, ya, dampak negatifnya. Bangunan yang itu kami bangun dengan upaya keringat, ya, bercucuran mau pasir. Kalau pemboran darat itu tetap dilanjutkan atau dilaksanakan. Jadi kita bisa lihat di sini tempat, sekali lagi di sini tempat pembangunan gereja Kanyang Baru, dan ini gereja Kanyang Lama atau kapela Kanyang Lama. Dan titiknya dari sini, dari tempat ibadat ini ke titik pemboran darat ini kurang lebih 150 meter. Jadi itu alasan pertama kenapa kami menolak proses pemboran darat. Sekali lagi, kami kaum muda di wilayah desa dan juga kampung kami ini, kami menolak proses pemboran panas bumi darat ini. Kira-kira dari sini, titik dari tempat ini saya berdiri ke titik walpet B-nya itu, kalau saya tidak salah sebut, walpet B itu kurang lebih 150 meter, ya. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi ini alasan kedua. Kenapa kami bersikukuh menolak, ya? Menolak proses pemboran di lingkungan ataupun di wilayah kami ini, di desa dan di kampung kami ini, ya. Yang kedua, karena jarak dari titik pemboran itu sampai ke tempat pemakaman umum di sini itu jaraknya kurang lebih 100 meter. Ya, dan itu menjadi pertimbangan kedua kenapa kami begitu tegas, begitu bersikukuh menolak segala macam bentuk proses pemboran. Ya, jadi baik, berikut alasan ketiga kenapa kami menolak, ya. Masih sama, kenapa kami menolak, yaitu bersebelahan atau berdekatan dengan kompleks gereja tadi, atau kompleks kapela tadi. Itu ada salah satu kampung adat, ya. Salah satu kampung adat milik suku Lor dan suku Siso. Di sini ada kampung adat yang tempat hidup. Jadi kita bisa membayangkan bersama risikonya apabila pemboran darat itu dilanjutkan, mau dikemanakan warisan leluhur, ya, situs-situs leluhur ini. Ya, selain perkampungan adat di suku Lor dan juga suku Seso, di sini juga terdapat perkampungan adat milik suku Situ dan suku Taka. Jadi ini juga menjadi salah satu alasan kami menolak proses pemboran. Dan jarak dari lokasi sampai ke kampungan adat ini kurang lebih 200 meter. Adalah pilar yang dipersiapkan oleh petugas
tugas dapatan survei itu, pilar ini nantinya ditanam di tapal batas lokasi pemboran nanti. Ini salah satu bukti faktanya. Ini tuan tanah sudah menolak dan akhirnya mereka lah turun dan simpan di sini. Ini ada salah satu perkampungan yang juga Paling dekat. dengan lokasi pemboran. Kita bisa lihat semua. 50 meter. Sayangnya kalau situs-situs budaya ini nantinya dieksploitasi demi kepentingan negara yang 90% tidak menjamin hajat hidup warganya. Ini perkampungan adat di Kampung Rongobaan milik suku Heli dan Genga dan suku B. B. Untuk yang bagian atas ini adalah rumah adat dari pemilik lahan yang tadi kita wawancara. Pemilik lahan dengan tegas sudah menyatakan bahwa mereka menolak pertambangan ini. Ini salah satu rumah adat. Dan rumah adat ini dibangun dari hasil penjualan bambu yang ada di lokasi tadi. Ketika bambu di lokasi tadi dieksploitasi, dihilangkan, maka mata pencaharian mereka sirna begitu saja dengan kehadiran panas bumi darat tinggi. Terima kasih. Selain perkampungan adat, tempat ibadah dan pemakaman umum di Desa Radabahta juga terdapat fasilitas kesehatan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari titik Belpet B. Ini fasilitas kesehatan Puskesmas Radabahta. Sayangnya kalau benar akan dieksploitasi menjadi panas bumi, ketika udaranya tercemar, maka pasien yang dirawat di sini juga pasti akan terganggu.